Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Fatur Rahman, peserta pendidikan dan pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung di BDK Makassar, Angkatan 4, Kelompok 3 tahun 2024. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan terkait resume substansi harmonis dan kolaboratif yang merupakan bagian dari core value berakhlak ASN. Terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan terkait resume harmonis yang merupakan bagian dari core value berakhlak ASN. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga memiliki 17.504 pulau dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 270.203.917 yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Dengan adanya alasan geografis tersebut dan luasnya negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Walaupun dengan adanya kondisi yang sangat beraneka ragam, tapi Indonesia tetap berpegang teguh pada semboyan nasional Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, ASN dituntut dapat mengatasi permasalahan keberagaman, bahkan menjadi unsur perekat bangsa dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya mengapa peran dan upaya selalu mewujudkan situasi dan kondisi yang harmonis dalam lingkungan bekerja ASN dan kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan. Selanjutnya, pengertian harmonis. Menurut Kamus Merriam-Webster, kata harmonis atau harmonious diartikan sebagai having a pleasing mixture of notes, yang artinya memiliki campuran nada yang menyenangkan. Menurut KBBI, harmonis berarti bersangkul paul dengan atau mengenai harmoni, atau dapat dikatakan dan diartikan sebagai seia sekata. Adapun turunannya yaitu mengharmoniskan yang berarti menjadikan harmonis, kemudian pengharmonisan yaitu proses cara perbuatan mengharmoniskan, kemudian keharmonisan yaitu perihal keadaan harmonis, keselarasan atau keselarasian. Harmonis dalam bahasa Yunani yaitu harmonia, berarti terikat secara serasi atau sesuai. Pentingnya suasana harmonis. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu menjadi diri yang tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja maupun kualitas layanan kepada pelanggan. Selanjutnya, ada 3 hal yang menjadi acuan untuk membangun budaya kerja yang nyaman dan berenergi positif. Yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Yang kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
Selanjutnya, sikap perilaku yang menunjukkan sikap harmonis. Yang pertama, toleransi, kedua, empati, ketiga, keterbukaan terhadap perbedaan. Selanjutnya, terkait resume kolaboratif yang merupakan bagian dari core value berakhlak ASN. Adapun definisi kolaborasi menurut Gray, yaitu kolaborasi adalah sebuah proses di mana pihak-pihak yang memiliki keahlian berbeda yang melihat aspek-aspek berbeda dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan-perbedaan tersebut dan menemukan solusi baru terhadap masalah-masalah yang mana akan lebih sulit jika diselesaikan tanpa perspektif orang lain. Kemudian, menurut Lindenke dan Sickert, kolaborasi adalah proses yang kompleks yang menuntut pertukaran pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Selanjutnya terkait Wall of Government. Adapun Wall of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, Wall of Government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terikat dengan urusan-urusan yang relevan. Beberapa aspek normatif kolaborasi pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur juga mengenai bantuan kedinasan, yaitu kerjasama antara badan dan atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta dengan syarat. Yang pertama, keputusan dan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Yang ketiga, dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan atau pejabat pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri. Yang keempat, apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, badan dan atau pejabat pemerintahan membutuhkan surat keterangan dari berbagai dokumen yang diperlukan dari badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya. Dan atau jika penyelenggara pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan tersebut. Adapun badan dan atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila yang pertama mempengaruhi kinerja badan dan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan. Yang kedua, surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia. Atau yang ketiga, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. Baik, itu saja pembahasan terkait dengan resume substansi harmonis dan kolaboratif yang merupakan bagian dari core value berakhlak ASN. Sekian, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.